Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan mempelajari cara mengolah data menggunakan software eFuse. Ya, jadi eFuse itu adalah program aplikasi komputer yang dapat digunakan untuk mengolah data penelitian dengan statistik dan ekonometri. Nah, jadi eFuse ini ya sama dengan aplikasi yang lain yang udah kita pelajari kayak PLS, terus SPSS, terus juga AMOS gitu. Cuman mereka memiliki kegunaan yang berbeda-beda gitu. Kalau eFuse ini ya sangat powerful untuk data time series. Jadi untuk teman-teman keuangan, teman-teman yang akuntansi, pokoknya data time series ya, data sekunder terutama ya, data sekunder yang time series ini akan lebih bermakna jika menggunakan software eFuse gitu. Nah, selain digunakan untuk mengolah data time series, eFuse ini juga bisa digunakan untuk data cross-section dan juga data panel. Nah, kalian sudah mempelajari kan apa perbedaan data cross-section, data time series, dan data panel itu apa? Nah, kalau time series itu data satu individu tetapi dari beberapa periode. Jadi misalnya data laju inflasi Indonesia, jadi datanya hanya Indonesia tapi dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2020. Kemudian data cross section itu adalah data dari beberapa individu dalam satu periode. Misalnya data laju inflasi 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2020. Jadi ada 34 individu, 34 34 daerah gitu kan. Kemudian tapi pada satu tahun yang sama atau pada satu waktu yang sama. Nah, selanjutnya tuh data panel itu adalah gabungan data time series dan data cross section. Misalnya adalah data laju inflasi 34 provinsi tapi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Jadi datanya itu individunya banyak dan juga rentang waktunya juga tidak pada satu titik waktu. Jadi ini gabungan antara time series dan data cross section. Nah, kemudian ini contoh penelitian yang menggunakan program eFuse. Ya, ini sebuah penelitian bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Nah, diduga yang mempengaruhi adalah kurs dan inflasi. Kemudian data yang digunakan adalah data bulanan atau monthly dari Januari 2014 sampai dengan Desember 2020. Nah, berikut adalah datanya. Ya, jadi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga saham menggunakan IHSG, inflasi menggunakan IHKI, dan kurs valuta asing menggunakan kurs rupiah terhadap dolar Amerika dari Januari 2014 hingga Desember 2020 dalam Microsoft Excel sebagai berikut. Ya, jadi ini kode variabelnya SP itu adalah harga saham, EXA adalah kurs, dan CPI adalah inflasi. Nah, kemudian kita kan merumuskan hipotesis tuh kayak X berpengaruh terhadap Y, itu kenapa bisa X berpengaruh terhadap Y? Itu berdasarkan teori ya, karena sudah ada teori yang menjelaskan bahwa X tersebut berpengaruh terhadap Y. Kemudian bisa dari hasil penelitian sebelumnya dan juga kalau misalnya belum ada penelitian gitu kan, penjelasan secara logis gitu. Itu yang mau kita buktikan. Nah, di sini hipotesis yang mau kita uji adalah kurs berpengaruh negatif terhadap saham dan inflasi berpengaruh negatif terhadap harga saham. Jadi logikanya adalah kalau kurs meningkat gitu kan, jadi harga dolar meningkat artinya nilai rupiah itu mengalami devaluasi atau nilainya melemah. Nah, tentunya itu menjadi bad news terhadap para pemegang saham gitu kan. Jadi itu membuat harga saham menjadi turun. Nah, kalau inflasi, ya semakin tinggi inflasi itu akan membuat harga saham menjadi
rendah. Jadi kalau pengaruh positif kan sama-sama meningkat. Kalau X naik, Y-nya naik. Tapi kalau pengaruh negatif itu kan berkebalikan. Jadi ketika X naik, Y-nya turun gitu. Kalau misalnya X naik, harga-harga juga naik. Terus para investor tidak bisa percaya pada keadaan ekonomi ya, gara-gara inflasi itu naik, itu menyebabkan harga saham menjadi turun gitu. Itu kurang lebih logikanya seperti itu ya. Nah, untuk kerangka penelitiannya seperti ini ya. Jadi X kita, variabel independen kita adalah kurs dan inflasi, sedangkan variabel Y-nya adalah harga saham. Nah, ini data yang kita punya. Kemudian untuk buat model regresi estimasi ya sama kayak kita menggunakan SPSS ya, cuma bedanya ini karena menggunakan data time series aja. Di sini model regresinya ya sama, Y sama dengan B0 ditambah B1 dikali X1 plus B2 dikali X2 plus errornya gitu. Ya, jadi B0 ini adalah konstantanya. Kalau B1 ya yang melekat pada variabel X itu adalah koefisien. Nah, kemudian langsung saja kita aktifkan eViews-nya ya. Jadi teman-teman bisa buka aplikasi eViews-nya. Nah, ketika buka ya, itu nanti akan muncul seperti ini. Nah, kemudian karena tadi datanya adalah monthly atau bulanan, nah berarti frekuensinya ini kita ganti menjadi monthly. Gitu kan? Baru kemudian di sini kita isikan start date-nya. Karena tadi itu dari Januari 2014 sampai Desember 2020, berarti kita isikan 2014 ya, menyatakan tahun titik 201. End date-nya adalah bulan Januari 2020, berarti 2020 titik 212. Nah, kemudian kalau sudah diisikan seperti ini, kita klik OK. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Ya, kita bisa klik Quick, kemudian pilih Empty Group atau Edit Series. Nah, lalu muncullah worksheet kita ya. Kalau dibesarkan seperti ini. Nah, ini adalah worksheet kita. Jadi tempat kita mengkopikan data penelitian kita. Nah, kemudian cara mengkopinya yaitu kayak biasa aja. Jadi tinggal di blok, kemudian teman-teman bisa copy ya data apa yang mau kalian copy. Misalnya saya mau copy nih. Nah, saya copy dari atas ya, dari judulnya, kemudian sampai ke bawah. Kemudian saya pindahkan ke laman eViews-nya ya, di paste. Oke, saya coba Ctrl Z dulu. Ini sih seharusnya muncul. Oke. Oke, coba saya cek dulu. Ini kenapa datanya seperti ini ya. Oke, saya coba ulang copy mungkin ya. Kita coba ulangi. Seharusnya sih bisa. Oke, kita ulangi lagi. Coba ya. Oke.
Nah, jadi saya tadi coba paste spesial, nah baru bisa ya. Kalau udah di paste spesial. Nah, jadi bedanya kalau di SPSS itu kan judul itu ada tabnya sendiri ya, gitu kan. Nah, kalau di sini ada baris khusus, ini khusus untuk judul gitu. Nah, ini bisa dihapus, bisa enggak gitu. Cuma kalau saya milih nggak usah dihapus, biarin aja. Nah, kalau misalnya kita udah berhasil mengkopikan data, kemudian kita buat equation-nya gitu. Jadi memang ini ya agak berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain kan tinggal klik-klik langsung run gitu. Kalau di Fuse kita diminta untuk membuat equation-nya atau persamaannya. Caranya adalah pilih menu prop ini. Kemudian pilih menu make equation. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya, langsung ada dia. Jadi SP, Exa, CPI, kemudian ada C. Ya, jadi ini artinya adalah kita menggunakan metode least square. Dependennya yaitu harga saham dengan konstanta. Gitu kan? Dengan konstanta dan variabel independen kurs yaitu Exa dan laju inflasi yaitu CPI. Nah, jadi ini kita edit. Nah, jadi SPC-nya kita pindahin ke sini. Ya, teman-teman bisa sambil lihat materinya itu di PowerPoint yang udah saya share ya. Jadi seharusnya SP, C, Exa, CPI. Jadi kan sama kayak rumusan tadi loh. Mana rumus regresi estimasi. Nah, ini. Jadi ini adalah C, ya kan? Kan SP itu Y-nya, berarti SP. C itu adalah konstanta, kemudian X1-nya Exa, kemudian CPI. Nah, jadi ini sama urutannya. Sudah, kemudian kalau misalnya sudah, kita klik OK. Nah, akan muncul hasil seperti ini. Jadi sama ya dengan hasil panduan kita. Nah, hasilnya kurang lebih sama kayak SPSS. Kalian bisa lihat di koefisien kalau misalnya mau buat persamaannya ya kan Y kita adalah SP sama dengan SP sama dengan terus kita lihat hasilnya. Hasilnya tadi mungkin bisa di capture ya biar gampang kita ngelihatnya. Nah, SP, lihat koefisiennya. Sama kan kayak regresi, kita juga lihat koefisiennya. Berarti konstantanya adalah min 39999. Oke, kebanyakan 9-nya, 974. Terus minus 0, ya, di bawah ini ya. Jadi yang kita pakai adalah yang ini. Nah, koefisiennya kan ini koefisien 0,477 ya atau 78 lah kita genapin aja ya 478 Exa. Kemudian karena CPI-nya positif ya berarti kita tambah 114,75 CPI. Nah, jadi kita udah buat model persamaan estimasinya ya, sudah buat formulanya. Kemudian kita melakukan pengujian modal. Jadi ini uji F dan R square. Ya, atau bisa lihat di PPT ya, biar lebih komplit juga.
Nah, untuk rumusan hipotesis uji F, yaitu H0-nya adalah EXA dan CPI tidak mampu menjelaskan SP. Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah EXA dan CPI mampu menjelaskan SP. Ya, kalau di sini kan masih pakai nilai kritis, nilai hitung. Nilai tabel, nilai hitung. Kan dari awal saya sudah menyampaikan bahwa kita sudah menguji ya ketika membandingkan nilai tabel dan nilai hitung, dan dibandingkan ketika kita hanya melihat signifikansi dari outputnya aja, itu hasilnya pasti sama. Jadi daripada kita bersusah-susah nyari F tabelnya, nyari F kritis membandingkan dengan F hitung gitu kan, cukup lihat signifikansinya aja gitu ya, walaupun di sini pakai F hitung F kritis ya gitu, cuman kalau ada cara yang lebih cepat kan kenapa harus pakai cara yang lama ya. Nah, balik lagi ya, kita lihat outputnya. Nah, nilai F-nya berapa kan? F statistiknya ya, nilai F aja deh saya buat di sini ya. Nilai F itu 232,67. Kemudian kayak yang saya bilang, cukup lihat signifikansinya aja. Signifikansinya adalah 0,000. Nah, kalau 0,00 berarti kan di bawah, misalnya kalian menetapkan standar alfanya adalah 0,05 atau 5%. Berarti signifikansinya kan di bawah 0,05 kan? Nah, berarti kalau misalnya di bawah alfa, seharusnya kan H0 ditolak kan? Ditolak. Berarti HA diterima. HA-nya tadi apa? HA-nya adalah EXA dan CPI mampu menjelaskan SP. Ya kan? Nah, berarti kesimpulannya sama kan ketika menggunakan F hitung, F kritis dibandingkan dengan ketika menggunakan signifikansi aja. Nah, jadi kan lebih cepat kalau pakai signifikansi. Jadi nggak usah pakai F hitung, F tabel gitu kan. F hitung, F tabel gitu. Cukup lihat signifikansinya aja. Ya, cukup lihat outputnya aja. Itu hasilnya pasti sama. Nah, kemudian itu tadi pengujian model. Ya, oh sorry, ini masih ketinggalan. R square-nya kita lihat dari output tadi, kan output kita sama ya. R square-nya adalah 0,851743. Ya, artinya ya EXA dan CPI mampu menjelaskan SP sebesar 85,1743% dan 14,83 sekian-sekian itu dijelaskan oleh variabel lain yang tidak kita teliti. Gitu ya. Nah, tadi itu pengujian model, kemudian kita masuk ke pengujian hipotesis. Ya, ini dia kita lihat nilai T-nya. Oke, di sini T-nya ya untuk EXA min 7,91 dan 13,23 ya dengan signifikansi 0,0000 gitu. Ya, artinya apa? Artinya adalah karena ini signifikansinya adalah di bawah 0,05, artinya dia berpengaruh signifikan. Tetapi kita lihat arahnya ya. Kalau ini kan pakai nilai kritis, nilai hitung. Kalau saya lebih bagus pakai signifikansi. Oke, kita abaikan ini ya. Coba kita uji ya dengan cara saya kalau misalnya pakai signifikansi. Ini kan min 7,91, CPI-nya 13,23. Kita lihat, pertama kali yang kita lihat adalah probabilitasnya, ya, signifikansinya. Kalau signifikansinya itu di bawah 0,05, artinya adalah X kita berpengaruh terhadap Y. Jadi kalau ini ke EXA, itu kan probabilitasnya 0,00, artinya EXA berpengaruh terhadap SP. Nah, kemudian kita lihat CPI. Signifikansinya juga 0,00. Artinya CPI berpengaruh terhadap SP. Nah, lalu kita lihat arah pengaruhnya itu seperti apa gitu. Baru lihat di nilai tes statistiknya. Kalau tadi EXA ini negatif, berarti berhubungan negatif.
Ya, jadi yang pertama kali dilihat adalah probabilitasnya. Ini adalah yang pertama. Baru yang kedua adalah nilai statistiknya untuk lihat arah. Ini pengaruh atau enggak? Pengaruh atau enggak? Ya, jadi yang pertama kali dilihat ini. Nah, kemudian di sini kan berarti berpengaruh, arahnya negatif, berarti berpengaruh negatif. Kemudian CPI berpengaruh, tapi dia positif, berarti berpengaruh positif. Sementara hipotesis kita tadi kan EXA dan CPI itu sama-sama berpengaruh negatif. Berarti hipotesis pertama diterima, hipotesis kedua ditolak. Karena apa? Karena dia walaupun berhubungan, tapi dia arahnya adalah positif. Dan itu tidak sesuai dengan hipotesis yang kita ujikan. Yang diujikan kan hipotesis alternatif. Nah, bandingkan dengan ini. Nah, EXA berpengaruh negatif terhadap SP. CPI tidak berpengaruh negatif terhadap SP. Jadi, hipotesis pertama terbukti, hipotesis kedua tidak terbukti. Bandingkan ketika menggunakan nilai hitung T-tabel tadi dibandingkan ketika saya hanya menggunakan probabilitas. Gampang banget kan? Jadi, modalnya cuman software aja. Nah, lalu tadi persamaan estimasi kita udah dapat segini. Kemudian pertanyaannya, apakah model estimasi tersebut memenuhi kriteria Bloom? Ya. Nah, jadi caranya adalah, ya Blue kan kalian juga udah belajar ya kepanjangannya apa. Intinya adalah kita harus menguji asumsi klasik dari data yang kita ujikan ini. Gitu kan, apakah terjadi multikolinearitas gitu, apakah sesama variabel independen kita berhubungan gitu kan, apakah heteroskedastisitas, apakah terjadi autokorelasi atau setiap data kita berhubungan gitu kan. Kemungkinan besar kalau time series itu terjadi autokorelasi karena datanya kan sama gitu dan itu dari waktu ke waktu. Tentunya itu berpengaruh. Jadi misalnya harga saham bulan ini ya bisa jadi berpengaruh dari kejadian yang bulan kemarin gitu kan. Ada kejadian apa? Apakah ada bad news, ada good news gitu kan. Makanya hampir pasti terjadi autokorelasi gitu. Ya, jadi ini cara mendeteksi multikolinearitasnya. Jika besar koefisien korelasi antar variabel independen lebih dari 0,8, menunjukkan model tersebut ada masalah multikolinearitas. Terus, cara kita menemukan apakah terjadi korelasi atau tidak, yaitu kita buka EViews-nya, kemudian balik ke datanya, data kita tadi, lalu kita klik menu, kita klik view, view yang bawah, klik view, kemudian pilih yang covariance analysis. Nah, lalu kita centang bagian yang mau kita ujikan, karena ini kan tadi mau uji korelasi, berarti ini covariance-nya dihapus, kita pilih yang correlation, kemudian tes statistik dan probability. Kalau misalnya udah, tinggal klik OK. Muncul hasil seperti ini, ya. Hasil perhitungannya. Kemudian kita lihat besaran korelasi antara EXA dan CPI itu adalah 0,95 9810 ya, itu lebih dari 0,8. Artinya terjadi multikolinearitas, ya kan? Nah, jadi kan yang dilihat adalah nilai yang sesama X kan. Kalau EXA ke SP ini kan X ke Y. Kalau CPI ke SP ini kan berarti X ke Y. Jadi yang dilihat adalah nilai ini. Nah, 0,95. Karena CPI dan EXA adalah sama-sama
sama-sama variabel independen. Karena kan kalau multikoliniaritas kan sesama X ya, sama variabel independen. Nah, berarti ini terjadi multikol. Kemudian, selanjutnya adalah kita melihat apakah ada permasalahan otokorelasi atau tidak. Jadi, uji otokorelasi ini bisa digunakan menggunakan Bruce-Godfrey serial correlation LM test. Nah, jadi hipotesisnya adalah tidak terdapat H0-nya, tidak terdapat otokorelasi dalam model regresi, sedangkan HA-nya adalah terdapat otokorelasi dalam model regresi. Ya, kemudian cara mengerjakannya adalah kita balik lagi ke EFUSE, ya. Nah, hasil regresi kita tadi, mana tadi nih hasil regresinya? Ini ya. Nah, setelah kita buka hasil regresi tadi, kan ini tadi kan minimize tuh ya. Kalau kita buka EFUSE itu kan ada di bawah tuh. Ini tadi yang ini, terus kita minimize ya. Jadi dibuka yang hasil regresinya. Kemudian kita klik menu view. Setelah view, pilih yang residual diagnostik. Oke, mana nih ya residual? Nah, ini ya. Residual test atau residual diagnostik, kemudian pilih yang serial correlation LM test. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini tetap nggak usah diganti ya. Kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul hasil perhitungannya. Nah, jadi ini outputnya. Kita lihat hasilnya gimana. Lihatnya adalah dari F statistik dan nilai probabilitas. Ya, rule of thumb-nya atau standarnya gitu kan, atau persyaratannya, kalau misalnya nilai probabilitas itu lebih kecil daripada alfa, artinya adalah kita harus menolak H0. Jadi, kalau menolak H0 kan berarti menerima HA. HA-nya adalah model regresi estimasi terhadap masalah otokorelasi, ya kan? Nah, karena ini signifikansinya 0,00, ya, berarti di bawah alfa, artinya terjadi permasalahan otokorelasi, gitu ya. Oke, udah dua nih kita bisa mendiagnosa masalah asumsi klasik. Kemudian kita melakukan pengujian heteroskedastisitas. Jadi kita supaya tahu apakah persyaratan ordinary least square tentang varian setiap pengamatan konstan itu terpenuhi. Gitu. Nah, jadi pengujian ini dilakukan terhadap varians residual dan H0-nya menyatakan bahwa model regresi estimasi tidak mengandung masalah heteroskedastisitas. Ya, hipotesis 0 tidak ditolak atau hipotesis 0 diterima jika signifikansi lebih besar daripada tingkat signifikansi alfa yang kita gunakan dalam pengujian. Nah, jadi caranya bisa menggunakan beberapa pengujian nih. Nih bentuk-bentuk residualnya ya. Bisa melakukan uji White, bisa melakukan uji Glaser, dan uji Park. Ya. Nah, jadi untuk hipotesisnya H0-nya model regresi estimasi tidak mengandung masalah hetero. Untuk HA-nya model regresi estimasi mengandung masalah heteroskedastisitas. Nah, jadi
Kita coba melakukan pengujiannya ya untuk mendiagnosa apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak. Nah, jadi kita balik lagi ke hasil regresi kita tadi. Kita coba cari ya. Wah, ini hasil regresinya hilang. Oke, ini cuma ada 2 ya. Oke, saya coba mengerjakan di sini kali ya. Oke, kita coba kita klik menu view kayak yang tadi, view, kemudian kita pilih residual diagnostik atau residual test lagi. Kemudian misal kita menggunakan uji White. Nah ini di bawah ada heteroskedasticity test, ini dulu kita klik. Kemudian nah ini ada macam-macam tesnya. Jadi kalian mau gunain tes apa? Anggap misalnya kita gunain uji White. Gitu kan? Ya udah tinggal klik oke. Muncul hasilnya. Jadi ini kita lihat di F statistik. Nah, untuk melihat hasil dari uji heteroskedastisitas tadi, kita kan menggunakan uji White. Ya, sama kayak yang tadi kita lihat di probabilitas F-nya. Ini kan 0,0059. Ya, tadi kan rule of thumb-nya adalah jika nilai probabilitas itu lebih kecil daripada alfa, maka keputusannya adalah menolak H0. Ya kan, ini kan 0,005. Sementara alfa kita kan 0,05. Ini 0,005. Berarti ini kan masih lebih kecil daripada alfa kita. Artinya menolak H0 atau artinya HA diterima. Sehingga kita putuskan bahwa model regresi estimasi kita mengandung masalah heteroskedastisitas. Ya, berarti kita tadi udah menguji heteroskedastisitas. Kemudian kita melakukan uji normalitas selanjutnya. Nah, jadi untuk melihat apakah sebaran data ini normal atau enggak gitu. Ya, kita menggunakan uji Jarque-Bera, ya, H0-nya data berdistribusi normal dan HA tidak berdistribusi normal. Ya. Kemudian rule of thumb-nya, jika signifikansi lebih kecil daripada alfa, keputusannya adalah menolak H0, artinya data tidak terdistribusi normal. Nah, kita langsung tes aja ya. Jadi ini tadi output-nya. Ya, output kita cuma ada 2. Oke, kita coba tes dari sini. Kita klik view, kemudian klik residual test, kemudian pilih yang histogram normality test. Gitu. Jadi, harusnya kan kalau misalnya kita melihat gambar diagram normalitas itu kan seharusnya sebarannya kan kayak gini ya. Gitu. Wah, gambar saya kurang apik ya. Nah, ya. Jadi antara kanan kiri itu sama gitu kan. Nah, sedangkan kalau misalnya kita lihat gambar di hasil kita tadi, nah ini kan ya kurang lebih normal lah. Jadi walaupun misalnya tidak sempurna lonceng gitu kan. Nah, kalau misalnya kita melihat gambar kan itu agak sulit juga ya. Sehingga kita lebih baik melihat angka statistiknya. Jadi nilai signifikansinya berapa. Nah, nilai signifikansi kita itu lihatnya di sini. Lihatnya yang paling bawah ini, probability.
Nah, ini kan 0,116500. Nilai ini lebih besar daripada alfa kita. Alfa kita kan 0,05, sedangkan probabilitas yang kita dapat adalah 0,11. Nah, artinya keputusannya adalah tidak menolak H0 atau menerima HA. Artinya, model regresi estimasi kita berdistribusi normal. Ya, tadi kan kita udah menguji asumsi klasiknya. Jadi hanya satu yang terpenuhi ya, asumsi uji normalitasnya. Jadi datanya normal. Selebihnya heteros, tadi terjadi heteros, kemudian adanya autokorelasi, dan terjadi multicol. Kemudian bagaimana cara kita memperbaiki hasil tersebut? Jadi kita mengubah persamaan estimasinya gitu. Jadi, oke, saya buka PowerPoint-nya. Nah, jadi untuk mengatasi masalah yang sudah terjadi ini, salah satunya adalah membuat model difference. Jadi kita mengganti model estimasi kita. Jadi dengan menambahkan difference di sini. Jadi ada D. Gitu kan tadi kita udah buat equation-nya. Jadi sekarang kita coba ganti. Oke, ini di-minimize, terus coba cari datanya. Oke. Oke, kita coba buka. Saya masih mencoba mencari ya. Oke, bukan. Oke, ini dia. Oke, jadi tadi saya klik window, kemudian group. Lalu muncullah data yang tadi ya. Jadi kita merubah equation-nya atau persamaan yang kita buat tadi. Nah, caranya adalah klik menu proc ini, kemudian pilih make equation. Oke, salah di bawah ini ya proc-nya. Jadi ada proc atas, ada proc bawah, jadi ini yang harus diperhatikan ya. Jadi ini beda memang sama aplikasi yang lainnya. Kalau proc atas nggak ada menunya, jadi pilihnya itu yang proc bawah. Kemudian make equation. Nah, caranya adalah dengan meletakkan difference-nya atau deltanya tadi di sini, kemudian kita beri kurung di variabelnya. Ya. Kemudian C-nya kan tadi kita pindah sini. Kemudian D buka kurung, Exa, ini juga D buka kurung, CPI tutup kurung, kemudian ini kita hapuskan. Oke, kalau sudah seperti ini, sudah kita rubah equation-nya, kemudian kita klik OK. Delete untitled equation ya, karena kita kan ganti rumusan. Nah, kemudian hasilnya seperti ini. Nah, dengan persamaan seperti ini, apakah sudah memenuhi estimasi blue? Ya, berarti kita uji lagi nih multicol dan lain-lain, kita uji ulang. Ya, oke.
Kita ujikan ulang. Kita tampilkan data kita. Terus kita lakukan uji multi-call. Caranya pilih proc yang bawah ya, ingat. Jangan salah. Kemudian Kemudian kita make equation sama kayak yang tadi. Setelah itu kita rubah. Jadi di sini SP-nya dihapus, jadi cuman EXA sama CPI aja, tapi tetap ada difference-nya. Kemudian C-nya kita letak di tengah, ini D. Oke, C-nya kita hapuskan. Terus kita klik OK. Delete equation. Coba. Yes. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, di sini kita lihat R square-nya 0,015767. Ini lebih kecil daripada R square-nya yaitu 0,347840. Nah, R1-nya mana? Oke, kita lihat PPT ya, biar lebih jelas ya. Nah, R1 yang kita dapat sekarang itu kan 0,15767. Ya, kita bandingkan dengan R square kita sebelumnya tadi yang pertama kita uji. Ya, mungkin kita bisa lihat di slide sebelumnya. Ini kan 0,3478. Ya. 0,3478. Berarti R1-nya itu lebih kecil daripada R0. Berarti tidak terdapat masalah multi-call linearitas. Berarti multi-call udah aman nih. Terus kita lakukan pengujian autokorelasi. Balik lagi. Ya, kemudian kita coba klik view, terus residual test, kita pilih yang serial correlation LM test untuk uji autokorelasi. Kita klik OK. Nah, terus kita lihat tadi di signifikansinya. Nah, ini kan 0,0507. Nah, kita kan alfanya 0,05. Ini kan lebih besar daripada 0,0500. Kita kan alfanya 0,05000 gitu kan. Kalau ini kan 0,0507, berarti lebih besar daripada alfa kita. Sehingga keputusannya adalah menerima HA. Ya, jadi tidak terdapat masalah autokorelasi. Oke, autokorelasi udah aman. Kemudian kita melakukan pengujian heteroskedastisitas. Caranya adalah sama kayak tadi, residual, kemudian heteroskedasticity. Kita coba uji wide, kemudian klik OK. Nah, lalu hasilnya Oke, wait. Ini kayaknya karena kita ganti estimasinya tadi, ya. Jadi emang harus hati-hati ya dalam mengolah data ini. Harus sabar, harus pelan-pelan, harus hati-hati. Kayak AMOS itu juga kalau misalnya variabel
nama variabel itu nggak ada spasi, nggak ada kita spasi gitu kan, itu bisa nggak ngolah dia. Jadi kemarin ada teman kalian yang kejadian seperti itu. Ya, oke, kita coba regresi ulang. Tadi karena saya gantikan equation-nya gitu. Jadi kita coba ngolah lagi. Kita klik prop, make equation. Kemudian ini D, SP, terus ini C, terus di sini D, di sini D. Nah, ini kita hapuskan. Oke. Ya, kita hapus. Nah, jadi dari sini baru kita melakukan pengujian multicall-nya. Ya, kita uji ulang lagi. Prop. Nah, tadi untuk multicall tadi kan udah berhasil ya, berarti nggak usah kita uji lagi. Karena kalau nanti diuji multicall, pasti dia minta ganti equation lagi. Gitu. Jadi kita lanjutkan aja ke tes autokorelasi. Tadi juga udah aman ya, tapi coba kita tes lagi. Klik view, residual test, kemudian LM test. Oke, aman ya. Ini 0,1966. Berarti juga di atas alfa. Sama hasilnya kayak tadi. Kemudian klik view lagi. Kita untuk uji heteroskedastisitas. Ya, menggunakan uji White. Residual test. Kemudian heteroskedasticity. Pilih yang White. Kemudian oke. Nah, dari sini juga terlihat bahwa probabilitasnya adalah 0,814 sekian-sekian. Ini lebih besar daripada alfa kita, artinya tidak menolak H0 atau keputusannya adalah model regresi kita tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Kemudian kita melakukan uji normalitas, jadi walaupun yang pertama tadi data terdistribusi normal, tapi karena equation-nya sudah berubah, maka kita melakukan pengujian normalitas ulang. Caranya adalah kita klik view, kemudian pilih residual test, lalu kita pilih yang histogram normality test. Kemudian langsung keluar ya. Nah, di sini hasil probability-nya adalah 0,7012 sekian-sekian, artinya lebih besar daripada alfa kita, sehingga kita tidak menolak H0 atau menerima H0. Artinya adalah residual model regresi kita itu berdistribusi normal. Jadi, setelah kita ubah equation-nya, ya, kita sudah memenuhi konsep blue gitu ya. Untuk asumsi klasik semuanya sudah aman. Nah, kurang lebih itu saja untuk materi regresi dengan menggunakan time series ya, regresi menggunakan if-use. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.